Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nariswari Ayudya Wulandari. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan bab atau tema tentang pemikiran dan peradaban Islam masa modern. Disimak videonya ya. 3 kerajaan besar Islam, yakni Utsmani, Syafawi, dan Mughal, yang dapat mengentaskan citra Islam dari keterbelakangannya dan selanjutnya dapat memulihkan kembali reputasinya di mata internasional, hanya bertahan sampai pada abad ke-17 saja. Kemudian masa selanjutnya kembali ke dalam masa suasana di mana kemunduran terjadi lagi. Banyak aspek-aspek yang mempengaruhi mengapa terdapat terjadi kemunduran. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemunduran. Yang pertama yaitu faktor bidang politik dan militer. Yang kedua di bidang ekonomi, dan yang ketiga di bidang ilmu pengetahuan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kerajaan-kerajaan yang tidak lagi memiliki penguasa yang militan dan militer yang tangguh, sehingga terjadi pemberontakan yang sulit dikendalikan. Kaitannya dengan merosotnya sumber ekonomi merupakan konsekuensi dari hilangnya monopoli dagang antara timur dan barat dari tangan Islam. Lalu setelah menemukan jalur lain seperti Tanjung Harapan oleh De Vasco pada abad ke-15, sementara itu pada saat yang sama juga Eropa sedang melangkah menuju kemajuannya dengan pasti dalam aneka aspeknya. Hal ini juga tidak lepas dari pemikiran Ibnu Rushd yang telah dikembangkan di sana, sehingga muncullah pemikir-pemikir terutama setelah kalangan cendekiawan melepaskan diri dari ikatan gereja. Dengan orientasi baru ini juga, Eropa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan lahirlah beberapa tokoh seperti Rousseau dengan teori kontrak sosialnya, kemudian Montesquieu dengan teori politikanya, dan James Watt dengan penemuan mesin uapnya. Dan karena penemuan-penemuan tersebut, perekonomian di Eropa itu sangat meningkat drastis. Kemudian karena kemajuan teknologi yang dicapainya, khususnya di bidang militer, sehingga Eropa memiliki modal untuk menanamkan pengaruhnya, bahkan kemudian mendatangi daerah-daerah Islam untuk mencapai kepentingannya. Dengan kondisi kedua belah pihak yang tidak seimbang, Eropa memiliki peluang yang baik untuk mendominasi dunia Islam. Selanjutnya adalah faktor penetrasi Barat atas dunia Islam. Yang pertama yaitu faktor politik. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, persaingan antar negara-negara barat. Dan yang keempat, faktor renaissance dari Eropa. Yang pertama yakni faktor politik. Deddy Supriyadi dalam bukunya menuliskan bahwasanya perang salib yang terjadi antara dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam menimbulkan akibat penting dalam sejarah dunia. Sedangkan secara ekonomi sendiri, perang salib telah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, penemuan penting, tumbuh kembang di dunia industri. Kegiatan pasca perang salib juga mengarah pada perkembangan kegiatan maritim di Laut Tengah. Karena perang salib juga membuat orang-orang muslim kehilangan berbagai daerah yang awalnya dikuasai oleh orang Islam, kemudian jatuh ke tangan orang Kristen dan sukar untuk dikembalikan lagi. Jadi, secara politik ini, pada perang salib telah terjadi penaklukan dan penetrasi yang dilakukan negara barat untuk merebut wilayah Islam. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Secara ekonomi sendiri, penemuan rute perjalanan sekitar Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama, pembukaan jalur perdagangan baru, juga membawa akibat kemunduran luar biasa bagi pedagang muslim. Dikarenakan Eropa membawa pedagang dengan segala kemajuannya yang telah dimilikinya, dan perdagangan melalui jalur darat menjadi tidak berguna lagi dikarenakan perdagangan melalui Afrika yang dirintis oleh Portugis jauh lebih murah. Yang ketiga yaitu persaingan ketat antara negara barat. Ini disebabkan karena adanya persaingan antara negara-negara barat untuk memperluas daerah kekuasaan masing-masing.
Yang ketiga yaitu faktor Renaissance di Eropa. Faktor lain dari penetrasi dunia barat atas dunia Islam adalah kemajuan berbagai bidang dalam ilmu pengetahuan yang telah melampaui dari apa yang telah dicapai umat Islam pada abad sebelumnya. Di antaranya adalah di bidang ilmu pengetahuan, penemuan mesin uap, sedangkan di dunia teknologi perkapalan dan militer yang berkembang dengan pesat sehingga pengetahuan yang dikuasai dunia barat dapat menguasai daratan dan lautan yang sebelumnya dikuasai oleh dunia Islam. Selanjutnya yakni implikasi penetrasi dunia barat atas dunia Islam. Implikasi penetrasi dunia barat atas dunia Islam telah membawa implikasi besar bagi dunia Islam. Di antara implikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu disintegrasi politik dan pemikiran di dunia Islam. Yang kedua, bangkitnya nasionalisme di dunia Islam. Disintegrasi politik dan pemikiran dunia Islam telah berabad-abad lamanya. Model kesatuan politik yang bercorak imperium atau negara dunia menjadi dasar untuk mengatur kehidupan politik. Sejak Nabi Muhammad SAW melembagakan negara Madinah pada abad ke-7 sampai berakhirnya Khilafah Turki Utsmani, akhir abad ke-19. Sejarah mulai mencatat bangkitnya dua gerakan yang sangat berpengaruh di dunia muslim. Yang pertama yaitu nasionalisme sekuler, yang berusaha memperoleh kemerdekaan dari para penguasa kolonial Eropa, dan berusaha untuk mengembangkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan tuntutan abad modern. Dan yang kedua, gerakan Islam yang memiliki tujuan sama dengan nasionalisme sekuler, tetapi berbeda dalam cara bagaimana masyarakat harus direformasikan. Gejala di atas menimbulkan 3 kelompok pemikir dalam masyarakat. Berikut 3 kelompok pemikir dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kelompok sekularis. Kelompok ini menyatakan bahwa apabila umat Islam ingin maju, maka dalam hal apapun harus mengikuti Barat, seperti contohnya pendidikan, politik, hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok tradisionalis. Kelompok ini terdiri dari para ulama ortodoks dan kalangan kaum penduduk muslim yang menolak segala sesuatu yang bercorak Barat, dikarenakan itu dirasa sebagai ancaman bagi para kaum muslimin. Yang ketiga yaitu kelompok reformis. Kelompok ini merasakan bahwa setelah melakukan interpretasi secara benar, kemerosotan dunia Islam menurut mereka itu disebabkan oleh kegagalan umat Islam dalam menjalankan nilai Islam yang benar dan menekankan pada pemikiran hukum lama. Berdasarkan kelompok di atas, kelompok reformis merupakan kelompok pembaru Islam yang bertindak sebagai penengah di antara kelompok sekuler dan tradisionalis. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya didorong oleh 2 faktor, yakni pertama pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini tercermin dalam pengiriman para pelajar muslim oleh penguasa Turki dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa mereka. Gerakan pembaruan itu dengan segera juga memasuki dunia politik, dikarenakan Islam memang tidak bisa lepas dan tidak bisa dipisahkan dengan dunia politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-islamisme atau persatuan umat Islam seluruh dunia, yang pada awalnya didengarkan atau didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun, gagasan ini baru disuarakan dengan lantang oleh seorang tokoh pemikir Islam terkenal yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Tetapi gagasan pan-islamisme cepat meredup terutama setelah Turki Utsmani bersama sekutunya Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama dan kekhalifahan dihapus oleh Mustafa Kemal. Gagasan-gagasan nasionalisme yang berasal dari Barat tersebut masuk ke negeri-negeri Islam melalui persentuhan umat Islam.
dengan Barat yang menjajah mereka dan dipercepat oleh banyaknya pelajar Islam yang menuntut ilmu ke Eropa atau lembaga-lembaga pendidikan Barat yang didirikan di negeri mereka. Gagasan kebangsaan ini pada mulanya banyak mendapat tantangan dari pemuka-pemuka Islam, dikarenakan dipandang tidak sejalan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Akan tetapi, lama-lama gagasan ini berkembang dengan cepat setelah gagasan pan-islamisme redup. Di negara-negara lain, pan-islamisme juga tumbuh. Seperti contohnya di Mesir, benih-benih nasionalisme tumbuh semenjak masa Al-Tahtawi San Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh yang terkenal yang memperjuangkan ini adalah Ahmad Urabi Pasha. Yang kedua, di India. Sebagaimana di Turki dan Mesir, pan-islamisme juga mendapat pengikut di India. Sebagai seorang pelopornya adalah Syed Amir Ali Ahmad. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kurang dan salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.